bertanya ya Bang, bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia Bang? Kalau pendapat saya tentang kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, tapi beberapa hal memang harus diperbaiki tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang mana masih adanya beberapa daerah yang masih kurang penyuluhan dari tokoh-tokoh agama ini tadi. Ya, mungkin beberapa daerah yang karena kurang penyuluhan ataupun karena kurang masyarakat yang berbeda agama sehingga mereka fanatik. Ya, jadi di beberapa daerah mereka fanatik. Mungkin di satu desa mereka semua beragama A. Kemudian ketika masuk agama yang lain, mereka jadi risih. Karena kenapa? Mereka kurang berbaur. Jadi cerita tentang masalah kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Cuman ada beberapa daerah yang uh, moderasi beragamanya, paham moderasi beragamanya itu masih rendah begitu. Sehingga inilah menjadi misi kita bersama, bagaimana untuk bisa mencerahkan pikiran mereka bahwa kita semua ini adalah orang yang sama gitu, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama lahir dan sama-sama juga pergi dari dunia ini. Jadi kerukunan beragama sudah cukup baik, cuman sedikit lagi lah yang harus diperbaiki. Menurut pendapat Abang dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Kalau menurut saya dari 10 sampai 100 mungkin sekitar 70, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa masih ada beberapa hal misi dari tokoh-tokoh agama kita untuk melurusi hal-hal yang masih terjadi konflik di luar sana. Yang mana seperti pendirian rumah ibadah, kemudian masalah tentang contohnya seperti toa azan ya, mungkin kemarin ada viral begitu. Inilah beberapa hal yang miss dari tokoh-tokoh agama itu tadi. Maka ketika tokoh agama sudah turun langsung ke lapangan, sudah ingin memediasi ini, maka disinilah tercapainya yang namanya kerukunan itu tadi. Yang mana apa? Saling toleransi. Mungkin si A tidak nyaman dengan ini, si B tidak nyaman dengan ini. Bagaimanalah jalan tengahnya yang bisa didapat sehingga mereka itu bisa sama-sama nyaman begitu. Itulah toleransi itu tadi. Yang berarti apa? Kita tidak mengganggu dia, dia juga tidak mengganggu kita. Kita jalan di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya cerita tentang skala 10 sampai 100, ya memang dia ada di sekitar 70, 30-nya lagi masih ada di beberapa daerah yang masih memerlukan paham tentang moderasi beragama. Bahwa di dunia ini bukan hanya kita, keyakinan kita yang harus diyakini semua orang gitu. Tapi masih ada keyakinan yang lain yang harus kita hormati. Mungkin begitu. Lanjut pertanyaannya ya Bang. Dalam dalam ajaran agama Bang, bagaimana kerukunan antara umat beragama diajarkan Bang? Di dalam agama Hindu tentang kerukunan umat beragama banyak diajarkan di dalam agama Hindu. Salah satunya yaitu Wasudaiwa Kutumbagam. Yang berarti artinya adalah semua makhluk adalah bersaudara. Yang berarti Tuhan di sini menyampaikan pesan kepada manusia bahwa kita itu tidak boleh membedakan antara satu sama lain. Yang mana kalau kita menciptakan perbedaan itu tadi, sebenarnya itulah kita sedang menciptakan yang namanya kehancuran untuk manusia itu sendiri. Tapi kalau kita saling mengasihi terhadap sesama tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang golongan, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kerukunan semua pasti akan tercipta. Jadi di dalam agama Hindu juga dikatakan tentang karma pala, apa yang kau tabur, maka itulah yang akan kau tuai, dan juga tatwa masih, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Yang berarti ketika kita ingin dihargai, kita juga harus bisa menghargai orang. Ketika kita ingin dihormati, maka kita juga harus bisa menghargai orang. Maka hukum dari tabur tuai itu akan tetap ada. Yang berarti sebagaimana kalau kita buat baik kepada orang, kita menghargai kepercayaan orang lain. Orang lain juga akan demikian terhadap kita. Jadi mungkin begitu. Lanjut pertanyaan Bang. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Kalau menurut saya, bagaimana setiap umat menjaga kerukunan umat beragama di dunia ini? Mungkin seperti yang tadi saya katakan, jika seluruh dunia menganggap bahwa satu sama lain adalah saudara dan menganggap menyakiti yang lain itu adalah berdosa, maka semua orang pasti akan saling mengasihi satu sama lain dan saling menolong satu sama lain. Karena semua terkembali apa? Kepada diri mereka masing-masing. Yang mana manusia itu sampai hari ini masih banyak orang yang memiliki rasa egois.
Egois itu bagaimana? Mungkin dia merasa keyakinannya adalah yang paling benar, sehingga dia membawa keyakinannya ini ke dunia luar. Tapi dia belum memahami fakta bahwa di dunia ini ternyata bukan hanya keyakinan dia yang harus bisa dipahami, tapi keyakinan yang lain juga harus bisa dihormati begitu. Yang mana ada pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang berarti dimanapun kita berpijak, kita tidak bisa menganggap pendapat kita itu adalah yang paling benar. Bisa jadi pendapat mereka juga benar begitu. Sekarang tergantung bagaimana cara pandangan setiap orang dalam memahami ilmu ketuhanan. Jadi jika cerita bagaimana dunia bisa memahami tentang kerukunan umat beragama, caranya adalah seperti yang saya katakan kalau di Hindu karma pala, yaitu saling jaga. Jaga apa itu? Jaga perkataan, pikiran, dan perbuatan. Yang berarti kalau ketiga ini dijaga, kita mau ngomong sama orang lain, kita tuh berpikir dua kali. Berpikir dua kalinya itu bagaimana? Kita berpikir, sebelum kita berbuat, kita berpikir. Kemudian sebelum kita berkata, kita juga berpikir. Sehingga apa yang kita omongkan, kita tidak menyakiti hati orang lain. Apalagi terutama soal urusan agama. Agama itu tidak perlu diperdebatkan. Karena sebenarnya musuh dari orang yang beragama itu adalah orang yang tidak meyakini tentang keberadaan Tuhan. Jika orang tidak meyakini tentang keberadaan Tuhan, bisa jadi dia berada di jalan yang gelap begitu. Ya, mungkin dia bisa intoleran, dia bisa jadi dia teroris dan lain sebagainya. Jadi itu adalah musuh orang yang beragama. Karena kenapa? Sesungguhnya agama itu semua mengajarkan kebaikan, semua mengajarkan tentang bagaimana jalan untuk mencapai Tuhan. Mungkin begitu. Bagaimana pendapat Inang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia, Inang? Kalau pendapat saya mengenai kerukunan beragama di Indonesia sangat kurang. Sangat kurang karena kurang menghargai agama orang lain. Ada agama tertentu kurang menghargai agama orang lain gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Selanjutnya, menurut pendapat Inang dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Kerukunan beragama di Indonesia tidak tercapai dengan baik. Kalau bisa dibilang rate-nya itu antara 10 sampai 50, tidak di atas 50. Bukan cuma agama saya yang Kristen, tapi juga di luar agama Kristen terjadi seperti itu. Khususnya untuk agama minoritas. Lanjut pertanyaan Inang, dalam ajaran agama Inang, bagaimana kerukunan antara umat beragama diajarkan Inang? Kasihilah sesamamu, bahkan dalam agama Kristen disuruh untuk mengasihi musuhmu kan? Ya, seperti itulah sebenarnya kita dalam hal beragama. Kita harus mengasihi sesama kita, siapapun kita, walaupun kita tidak mengenalnya. Jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan agamanya, gitu. Tapi saling mengasihi. Itulah diajarkan di agama Kristen. Lanjut pertanyaannya Inang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen Inang? Menurut saya, cara menciptakan kerukunan beragama yang harmonis adalah agama itu adalah keteraturan. Supaya teratur dari sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur, itulah terciptanya agama. Jadi caranya adalah karena itu mengenai kepercayaan, mengenai ketuhanan kita masing pribadi lepas pribadi. Jadi itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi jangan dicampuri urusan hati kita dengan Tuhan. Jadi biarkan orang lain dengan agamanya masing-masing. Jadi tidak perlu dicampuri, biarkan dia beribadah sesuai dengan keyakinan sendiri-sendiri. Selama tidak mengganggu siapapun, itu urusan pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Jadi tidak ada yang perlu dicampuri mengenai beragama. Jadi supaya kita hidup rukun dan harmonis adalah biarkan orang lain menganut agamanya masing-masing tanpa mengikut campuri, tanpa merasa diri paling benar dengan agamanya sendiri. Jadi biarkan dia tenang dengan agamanya sendiri karena itu adalah urusan pribadi sendiri dengan Tuhannya masing-masing. Makasih ya Inang. Sudah? Sudah Inang. Oh ya, oke, sudah. Terima kasih. Bagaimana pendapat Inang mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia Inang? Kerukunan beragama di Indonesia kan? Iya. Nah, di Indonesia ini ya harus benar-benar kita saling menghargai, saling keharmonisan beragama di setiap uh, tempat kita berada, terlebih-lebih di lingkungan kita.
Selanjutnya Inang, menurut pendapat Inang dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Belum. Berapa persen itu kira-kira? Kira-kira 80%. Lanjut ya Inang. Dalam ajaran agama Inang, bagaimana kerukunan antara umat beragama diajarkan Inang? Ia harus benar-benar di dalam kasih. Itu terutama. Yang kita jalankan kasih. Dan jangan saling menceritakan, menjelek-jelekkan agama lain ke agama kita. Jadi harus ada kasih di dalamnya. Sekian, terima kasih ya Inang. Dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan antara umat beragama yang diajarkan Pak? Oke, ya. Kalau dalam agama Islam yang kita anut, yang kita percayai bahwa kerukunan itu penting. Penting untuk kita pedomani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di sejak zaman Nabi, sejak zaman Rasul, hidup antara orang yang beragama Islam, Kristen itu adalah sama-sama rukun. Nabi Muhammad sendiri, dia pamannya itu ya masih agama Kristen. Jadi memang wajiblah kita pelihara kerukunan antara umat beragama ini. Lanjut ya Pak pertanyaannya Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini Pak? Ya, jadi menurut pendapat saya, kita harus saling toleransi, saling mengerti, saling memahami, dan saling menjaga antara kerukunan, antara hidup beragama di antara kita di seluruh umat manusia. Ya, kenapa? Karena ya tak mungkinlah satu agama diciptakan di dunia ini, dibikin Tuhan, memang harus berbeda-beda. Jadi kalau nggak kita jaga, ya saling merugilah. Yang agama Islam merugi, yang agama Kristen, yang agama Buddha, yang agama Nasrani, merugi semua lah kalau nggak dijaga. Wajib itu. Lanjut ya Pak pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara Pak? Oke, nah sekarang menurut pendapat saya, kalau peran pemerintah dalam hal menjaga kerukunan hidup antar beragama ini sangat penting dan mutlak gitu loh. Kalau nggak mampu mereka menjaganya, ya siapa lagi? Sedangkan mereka sebagai pemerintah tidak bisa menjaga atau menciptakan kerukunan hidup antara orang yang beragama, ya sudah sangat sulit lah kita mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka juga punya, pertama mereka harus punya sikap tauladan, yang kedua mereka punya kewajiban sebagai pelindung umat beragama, ya, dan itu kewajiban pemerintah itu. Sekian, terima kasih ya Pak. Oke.